Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyambut sebuah peristiwa besar. Peristiwa besar apakah itu? Ini digadang-gadang sebagai peristiwa besar, yaitu peluncuran bom nuklir oleh Ba'alwi. Ini mungkin dulu sesumbarnya Kiai Haji Qurtubi akan diluncurkan bom nuklir yang akan meluluh lantakkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan memang sedang kita tunggu apakah betul bom nuklir itu betul-betul ampuh, berdaya ledak tinggi dan bisa dalam tanda kutip membinasakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan pendukungnya. Dan ternyata betul bom nuklir itu sudah diluncurkan kemarin, berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini sebuah buku yang ditulis mungkin dengan mengerahkan segala kekuatan, mengerahkan segala ilmunya, mengerahkan segala referensi, mengerahkan segala pustaka yang bisa dicari. Cek bahasa Sunda nama ieu geus diketrukeun elmuna kabeh. Eueuh nu nyesa. Termasuk di dalamnya ada jawara Bantennya yaitu Kiai Haji Qurtubi, kemudian ada Ustadz Wafi, kemudian ada Ustadz Rumail Abbas dan kiai-kiai lain lah mungkin yang disebut sebagai tim pengawal persatuan umat. Dan ternyata setelah diluncurkan melayang di udara, tulisannya bom nuklir. Ternyata isinya petasan jamhoe. Isinya adalah sebuah petasan saja, ditulisi bom nuklir. Masya Allah, namanya bom nuklir-nukliran, jadi bom-boman. Dan ini sudah sampai di areanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Awalnya takut juga melihatnya, tetapi setelah diluncurkan berupa petasan, ya ditangkis begitu saja oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini tidak ada apa-apanya ternyata. Boleh kita bongkar isi dalam tanda kutip bom nuklir yang dikirimkan ini, yaitu lewat penjelasan-penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam tanda kutip menguliti atau membongkar isi bom-boman ini. Pertama, dari Keabsahan Nasab Ba'alwi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini sudah menjurus ke framing kita yang absah, kita yang sah, dan ini yang pembatal-pembatalnya harus dibongkar penyimpangan mereka ini. Kemudian di situ penulisnya Tim Pengawal Persatuan Umat TPPU. Ini dari namanya juga sudah meminta umat untuk mengawal, untuk menyetujui, untuk ikut-ikutan. Ini juga sudah mengibak, mengharap, memohon kepada umat Islam Indonesia, tolong kami, bantu kami menghadapi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sakti. Lanjut, di situ ada pengantar para ulama Nusantara dalam tanda kurung yang mendukung Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan secara detail mengupas seluruh bantahan-bantahan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Karena
ya memang durasinya akan sangat panjang. Untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat bisa simak langsung, simak sendiri kepada channelnya Gus Fuad Fleret yang live bersama Kiai Haji Imaduddin langsung membahasnya. Di sini kita hanya mengulas dan merosting lah begitu, dan memperkuat daripada bantahannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi begini, pada intinya adalah buku ini yang disebut bom nuklir ini, dan ternyata hanya berupa petasan jam hoe. Petasan jam bisa terbang itu loh, yang panjang merah itu. Di sini menyebutnya jam hoe. Ini pada intinya adalah tidak bisa membantah, tidak bisa meyakinkan umat bahwa mereka tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari judul awalnya sudah terbaca, ada tersirat memohon bantuan kepada umat untuk mempercayai mereka lewat buku ini. Tetapi di dalamnya itu tidak ada penguat yang meyakinkan bahwa mereka keturunan Nabi. Bagaimana ini bisa terjadi? Melogikanya gampang. Sudah dibahas pada video sebelumnya, silakan dicek. Sekelas jenderalnya ahli nasab, yaitu Syekh Mahdi Rojai dan Syekh Ali Jum'ah yang dibangga-banggakan Ba'alwi, yang ilmunya di atas rata-rata ilmuwan nasab orang Indonesia atau ulama-ulama Indonesia, ternyata dalam tanda kutip tewas juga di tangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tewasnya bagaimana? Ya, mereka berdua itu juga sama-sama tidak mampu menjawab gelap gulitanya sejarah Ba'alwi, gelap gulitanya catatan nasab Ba'alwi, gelap gulitanya manuskrip-manuskrip dan kitab-kitab pendukung adanya Ba'alwi di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Syekh Mahdi Rojai pun pusing, bingung nyari secercah harapan, sebuah sinar terang yang menyatakan Ba'alwi itu nyambung kepada Ahmad bin Isa di abad-abad yang tadi itu. Selama 5 abad itu tidak ketemu beliau pun. Syekh Ali Jum'ah pun demikian, tidak ketemu. Itu udah sekelas syekh nasab, jenderalnya ilmu nasab menyerah. Jadi mereka juga mengakui memang tidak ada catatan Ba'alwi itu keturunan Nabi selama 5 abad itu, 550 tahun, 5 abad lebih itu. Mereka juga menyerah. Tetapi apa yang dikemukakan oleh mereka adalah yowis orasa ngeyel, Ba'alwi tetap keturunan Nabi walaupun tidak tercatat selama 5 abad itu. Kita cukup syuhrah wal istifadah saja, cukup sudah terkenal saja, cukup dengan husnudzon saja, sudah sah sebagai keturunan Nabi. Itu kata Syekh Mahdi Rojai. Mantep, enak bener jadi keturunan Nabi, modal terkenal dan husnudzon saja udah. Terkenalnya kapan? Sejak abad 9. Siapa yang membuat terkenal? Ya Ba'alwi sendiri. Dari mana referensinya? Tidak ada. Hanya mengarang kitab. Habib Ali As-Sakrad mengarang kitab Al-Burqatul Musyiqah berdasarkan referensi bukan nama Ubaidillah. Nama Ubaidillah pun tidak ada sejak abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada. Yang ada adalah Abdullah. Nah, nama Abdullah ini dikira-kira, oh ini mirip, karena Abdullah dengan Ubaidillah itu cuman beda sedikit lah, ditasgirkan supaya tawadhu katanya. Setelah ditelusuri pun dalam literatur Arab, budaya Arab tidak ada untuk menjadi tawadhu itu merubah-rubah nama. Misalnya Malik menjadi Mulek, dari raja besar menjadi raja kecil, atau Azim menjadi Uzem. Tidak ada. Abed, Ubed, agak kedengaran mirip, ya udah itu berarti orang tua kita tuh karena namanya mirip.
Kemudian sesudah mirip, ternyata Abdullah yang ada di kitab As-Suluk dulu itu ternyata bukan keluarga Alwi. Jadi udah mah namanya mirip, kemudian dimirip-miripkan, ternyata nama itu bukan keluarga dia, tapi keluarga Jadid. Itulah bahan daripada Habib Ali Asy-Syakran mencantolkan, tidak valid pencantolannya itu. Tetapi kemudian kitabnya Habib Ali Asy-Syakran ini dijadikan referensi oleh ulama-ulama setelahnya. Ada kitab Tuhfatul Talib, kemudian ada kitab An-Nafa' Al-Ambariyah, kemudian ada kitab Raudhul Jali, dan setelah itu ratusan kitab dibuat, ratusan ulama membuat kitab-kitab, bahkan mungkin ribuan sampai saat ini. Dari mana asalnya? Dari mana referensinya? Dari kitab Habib Ali Asy-Syakran itu, dari kitab Raudhul Jali itu, dari kitab Tuhfatul Talib itu. Nah, karena cantolannya ini tidak benar, tidak ada referensi yang benar, hanya secari kertas, kata Ki Haji Imaduddin, dimasukkan ke dalam kitab. Padahal memasukkan referensi itu tidak boleh hanya secari tulisan, tidak ada pengarang, tidak ada tahun. Itu referensi keilmuan model mana itu? Kodifikasi keilmuan model mana itu? Catatan kaki, misalnya kita buat tulisan atau skripsi, catatan kaki di situ. Kan suka ada tuh bukunya Prabu Siliwangi misalnya. Penerbitnya dijelaskan di situ, pengarangnya dijelaskan di situ, tahunnya dijelaskan di situ, halamannya dijelaskan di situ. Itu baru namanya referensi. Tetapi Habib Ali Asy-Syakran hanya secari kertas, tak ada pengarang, tak ada judul kitabnya, tak ada tahunnya. Yo piye to? Itu mah bukan kitab. Itu mah namanya kitab fiksi, kitab karangan. Tetapi inilah yang kemudian diyakini, dipercayai, dijadikan tautan, dijadikan referensi pokok oleh Ba'alwi. Di sini saja sudah runtuh. Karena menurut kaidah ilmu nasab, banyaknya referensi, banyaknya kitab, banyaknya pengakuan-pengakuan yang setelahnya itu, tetapi pada sumber yang satu itu tidak dihitung banyak, itu saja. Dan sumber yang satu itu juga tidak valid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih kita melogika ini semua? Kekehnya Ba'alwi mengakui nasabnya sebagai suhra wal istifadhah, dan banyaknya pengakuan catatan-catatan ulama yang dikumpulkan dalam buku itu sehingga tebal, sehingga ratusan kitab, ratusan ulama. Begini melogikanya. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ada orang mengaku anaknya Bung Karno. Misalnya namanya Petir Soekarno Putra. Pengakuan ini muncul tahun 90. Sebelum-sebelumnya di tahun-tahun 50, 60, 70, 80 tidak pernah tercatat bahwa Petir itu anaknya Bung Karno. Sama sekali tidak ada catatan. Justru yang catatannya banyak itu, yang beredar buku-buku itu, literatur-literatur itu menyatakan bahwa anaknya Bung Karno adalah Guru, Guntur, Megawati, Sukmawati, Rahmawati, kemudian anaknya Dewi Soekarno itu. Yang 9 itulah yang tercatat di buku-buku sejarah, di kitab-kitab lah kalau dalam literatur Islam. Kemudian pada tahun 90 mulailah seseorang mengarang kitab, mengarang buku bahwa Petir Soekarno Putra ini adalah putra daripada Bung Karno, Soekarno. Dari mana dia referensinya? Menemukan sebuah catatan dari emaknya. Dia emaknya punya catatan kertas bahwa kamu adalah anak Soekarno. Itulah si pengarang membuat referensi tidak kepada buku yang valid. Ada tahunnya, ada pengarangnya, ada penerbitnya, ada halamannya. Tidak. Dia mengarang buku bahwa saya adalah anak Bung Karno dari catatan emak saya. Catatan-catatan diari emak saya bahwa saya adalah anak Bung Karno.
Kemudian dia juga untuk menguatkan argumennya menukil satu kitab, menukil satu buku yang menyatakan bahwa seseorang bernama Suwarno itu mempunyai anak bernama Petir. Nah, Suwarno ini kan mirip. Jadi karena pengucapan-pengucapan maka jadilah dia Soekarno. Sebenarnya Suwarno itu Soekarno itu. Memang ada bukunya yang membahas bahwa seorang bernama Suwarno punya anak bernama Petir. Nah, inilah dijadikan pegangan. Dan setelah dibahas di buku yang membahas Suwarno punya anak petir itu bukan Soekarno. Bukan Soekarno Presiden RI, tapi memang Suwarno beneran. Tetapi dicantol-cantolkan oleh si petir ini. Itulah kira-kira analogi pencantolan nasab Pak Alwi yang tidak valid itu. Sudah menyantolkannya tahun 90 dan dasar pencantolannya pun tidak valid. Kemudian dia ingin menguatkan lagi dengan alibi bahwa Bung Karno menikahi emaknya itu di Wonogiri. Tetapi tidak ada satupun catatan sejarah di tahun 90, tahun 80, 70, 60, 50, 40 menyatakan bahwa Bung Karno pernah tinggal di Wonogiri. Nah, inilah dasar penetapan nasab Ba'alwi yang rapuh itu, yang tidak bisa dijawab baik oleh Syekh Mahdi Rojai, Syekh Ali Jum'ah maupun Ba'alawi di seluruh Indonesia, bahkan kiai-kiai yang membantu Ba'alwi. Tetapi ini diabaikan oleh mereka semua dengan mengatakan yang penting sudah terkenal syuhrah wal istifadhah, dan yang kedua ilmu nasab itu bisa dipakai teori husnuzon. Jadi dua itu yang mereka memaksakan kepada kita orang Islam Indonesia. Pertama, sudah terkenal, akui saja. Situ harus akui, jenderal, teken jenderal, akui saja bahwa Ba'alwi ini sudah terkenal. Kayak interogasi PKI aja itu. Situ harus akui, teken jenderal bahwa Ba'alwi itu sudah terkenal. Tidak boleh dibantah sebagai keturunan Nabi. Yang kedua, situ harus akui, teken jenderal bahwa nasab itu boleh dengan husnuzon, artinya berbaik sangka. Sudah baik sangka saja, positive thinking aja, percaya aja Pak Alwi itu keturunan Nabi. Itulah dua dasar yang dipakai Pak Alwi untuk mengklaim sebagai keturunan Nabi. Dua dasar ini sungguh-sungguh lemah dan tidak boleh, bukan tidak bisa lagi, tidak boleh dijadikan pegangan. Pertama, syuhrah wal istifadhah terkenal itu syaratnya menurut ilmu nasab tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu yang menyatakan sebaliknya, yang sudah punya catatan. Kitab terdahulu menyatakan anak Ahmad bin Isa cuma 3. Ini namanya mu'arid atau rifqah, kata Kiai Haji Iman. Tidak boleh. Kalau buku-buku lama mengatakan bahwa anak Soekarno cuma 9, sementara si petir ini mengatakan dia anak Soekarno berdasarkan saya sudah terkenal kok sejak 90, sejak tahun 90 tetangga-tangga saya mengatakan saya anak Bung Karno, kawan-kawan saya mengatakan saya anak Bung Karno, orang-orang Wonogiri semua mengatakan saya anak Bung Karno. Orang-orang bahkan seluruh Jawa Tengah mengatakan saya anaknya Bung Karno. Mereka baca kok buku-buku saya, catatan emak saya. Mereka percaya semua. Mereka husnudzon semua, mengatakan saya anaknya Bung Karno. Bahkan tahun 91, 92, 93, 94 sampai 2000 sampai 2024 ini banyak sekali orang mengarang buku bahwa saya anaknya Bung Karno, petir Soekarno Putra. Ini cukup. Kemudian dia menghadirkan, mengumpulkan seluruh buku-buku yang menyatakan dia anak Soekarno. Tetapi buku itu sumbernya dari buku dia itu. Referensinya hanya buku dia itu. Kemudian bupati-bupati, gubernur-gubernur sudah menyatakan dalam sambutannya petir anaknya
Bung Karno. Bahkan orang-orang luar negeri punya stempel, sudah menstempel saya sah anaknya Bung Karno. Nah, inilah kerjaannya Ba'alwi dalam buku itu. Jadi kitab-kitab yang bejibun banyaknya itu, referensi, bahkan di situ ada gambar-gambar, ada manuskrip-manuskrip dari Rumail Abbas yang palsu itu, yang tidak valid itu, dimasukkan ke dalam buku itu. Stempel-stempel raja-raja, stempel-stempel orang-orang, pengakuan orang-orang, termasuk pengakuan-pengakuan kiai-kiai Nusantara dimasukkan ke dalam situ. Ini miripnya seperti itu. Jadi sejak 90 itu dijadikan referensi sampai tahun 2024, termasuk perkataan-perkataan pejabat yang ada waktu itu mengakui petir anaknya Bung Karno. Itu sah menjadikan dia anaknya Bung Karno. Kan kacau kan logikanya? Nggak nyambung, memaksakan. Dan untuk meyakinkan orang-orang bahwa Bung Karno pernah tinggal di Wonogiri, maka difotoin, ini rumahnya dulu Bung Karno tinggal di sini, ini makamnya, ini foto-fotonya, ini beliau kamarnya di sini. Itu kemukakan kepada orang yang membantahnya untuk meyakinkannya. Sementara tidak ada catatan sejarah, buku-buku sejarah mengatakan Bung Karno pernah tinggal di Wonogiri bersama istrinya bernama Suminem misalnya. Tidak ada catatan sejarah itu. Tetapi orang tahun 90 ke sini 2024 dipaksa untuk percaya bahwa itu terjadi. Itu ada dengan dalil-dalil kuburan, dalil-dalil foto, dalil-dalil rumah-rumah rekaan. Itulah argumen Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil dalam tanda kutip yang dijadikan penguat dalam buku ini adalah orang yang membatalkannya itu disebut sesat, menyimpang. Jadi ini dalil juga. Jadi menyerang personalnya. Ada satu bab khusus menyerang Kiai Haji Imaduddin. Disebut sesat lah, disebut menyimpang lah, disebut tidak pakai akal, tidak pakai logika lah, disebut menyerang kiai-kiai Nusantara lah. Dan semua framing-framing yang membenturkan Kiai Haji Imaduddin, yang menjelek-jelekan Kiai Haji Imaduddin tanpa menjawab dengan dalil apa yang diminta Kiai Haji Imaduddin. Dalil tidak dikasih tapi dalilut, kalah dalil ngajak gelut. Itulah Ba'alwi dalam buku ini, sangat mencerminkan. Jadi alhamdulillah, puji tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah saya bahas di video sebelumnya. Kenapa sih yang dalam tanda kutip diutus itu Kiai Haji Imaduddin? Karena ya Kiai Haji Imaduddin sudah dibekali dengan keilmuan yang lumayan, yang mumpuni, keberanian yang juga mumpuni, keberanian orang Banten. Nah, dari Bantennya itu juga rahasia tersendiri, dan vitalitas badan usia muda juga yang mumpuni. Jadi itu hikmahnya. Itulah tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan Kiai Haji Imaduddin, wah sudah rontok itu. Dan bab ini khusus membahas atau menguliti Kiai Haji Imaduddin. Jadi kalau misalnya nih yang membuat tesisnya Kiai Haji Rhoma Irama, maka di situ akan ada bab membahas sejarah Rhoma Irama mengamen, sejarah Rhoma Irama main film, musik itu haram. Kemudian membahas anaknya Rhoma Irama terkena narkoba, membahas narkoba juga dibuat bab tersendiri. Petualangan cinta Rhoma Irama, bab istri-istri Rhoma Irama yang ditinggalkan dan seterusnya. Kemudian membahas ucapannya Gus Baha tentang Rhoma Irama. Kayak gitu-gitulah. Supaya orang ini menjadi jijik terhadap sosok yang dijelek-jelekan itu. Itulah yang disebut cangkangnya bom nuklir, tulisannya bom nuklir, isinya petasan. Jauh panggang dari api. Tidak pernah menjawab persoalan. Tidak bisa membantah argumennya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang ada hanyalah framing-framing untuk menyerang personal. Contoh begini,
ada orang mempertanyakan keabsahan sertifikat rumah itu. Mana sertifikatnya? Di mana notarisnya? Tahun berapa? Yang menerbitkannya siapa? Untuk orang yang punya data, punya argumen, nih, ini sertifikatnya, ini tahunnya, ini notarisnya, ini bukti-bukti pendukungnya. Beres. Tetapi orang yang tidak punya data akan marah, mencak-mencak dan menuding-nuding si orang yang mempertanyakan ini. Apalagi orangnya punya kelemahan, misalnya preman, suka mabuk-mabukan, suka maksiat, main cewek, maka dia akan menyerang orang pemabuk kok. Tanya-tanya kayak gitu. Dia itu orang ahli maksiat, dia itu orang tukang main cewek, dia itu orang kriminal. Tanpa pernah mau menjawab, menghadirkan data untuk pertanyaan si orang ini. Begitulah kira-kira. Sibuk dengan menyerang pribadi karena kehabisan data, kehabisan sumber itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah lemahnya argumen Ba'alwi, itulah kondisi Ba'alwi sekarang yang memang tidak mampu menghadirkan bukti-bukti, tidak mampu meyakinkan umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Mereka sudah tidak bisa ditolong lagi. Ditolong oleh apa? Ditolong oleh kitab nasab tidak bisa, ditolong oleh kitab sejarah tidak bisa, ditolong oleh ahli filologi tidak bisa, ditolong oleh dokter-dokter ahli DNA juga tidak bisa. Ya mau gimana lagi, Hanif Alatas. Udahlah, sekarang akui saja, pasrah aja kepada Allah, tawakal saja kepada Allah tentang masalah nasab ini. Bisa jadi Kiai Haji Imaduddin orang yang menolong anda semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.